ubi rambat ya. Nah, kalau di sini namanya sweet potato. Tapi kalau di sini sweet potato-nya bukan yang kayak gini nih, ada yang jenis yang lain ya, kurang empuk. Dan ini saya belinya di supermarket China yang Asianya. Ini enak, empuk banget nih. Bentar lagi saya menikmati sarapan mewah. Assalamualaikum, halo semuanya, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan bahagia semua pemirsa. Ini di depan saya ini ada sarapan paling enak sedunia ini. Pokoknya mewah deh sarapan hari ini. Lihat aja di belakang saya ada kue-kue lebaran, itu udah nggak dilihat lagi ya. Ini juga udah mau habis kue lebarannya, udah bosen makanan kue lebaran, jadi makannya yang gini-gini aja. Dan juga ini nanti saya mau olah menjadi sesuatu. Saya mau bikin apa ya nanti, pokoknya lihat aja deh, saya sarapan dulu biar otak saya encer lagi untuk diicip-icipin ke orang-orang, diicip-icip internasional. Oke, saya nikmati aja dulu. Ini masih hangat banget ya Allah, ini enak banget ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini sarapan mewah. Ini juga harganya mahal ya, dibandingkan dengan sweet potato yang ada di sini yang biasanya itu. Pokoknya nggak normal harganya. Ini juga ungu banget ini. Very nice. I've already tried it, but it's very nice. This. Dallas juga suka ini. Dia ini lidahnya lidah orang Indonesia itu. Tapi sebenarnya enaknya makan dingin-dingin ya, daripada yang masih hangat-hangat gitu. Kalau udah dingin itu berasa banget. Oke, kalau gitu saya olah dulu ya. Saya bikin lagi sebagiannya. Setelah selesai sarapan ubi ungu, semangat langsung naik, otak kembali normal, dan akhirnya saya bisa berpikir jernih lagi. Hari ini kita akan merencanakan sebuah misi besar, yaitu membuat cemilan tradisional Indonesia yang hampir tidak ada di UK, dan yang paling penting simple banget bikinnya. Tapi orang-orang di sini kemungkinan besar nggak bakalan nyangka kalau kue cantik dan sopan ini ternyata terbuat dari ubi rambat atau sweet potato. Di sini sweet potato banyak banget dijual dan warnanya juga macam-macam. Ada yang putih, ada yang oranye dan ungu. Pokoknya warnanya rame banget kayak pelangi habis gajian. Jujur saja, menurut pengalaman saya sebagai penikmat ubi profesional, bukan petani, bukan ahli tanaman, dan bukan ketua Asosiasi Perubian Internasional, ubi di sini tuh kurang empuk. Rasanya beda sama ubi-ubi di Indonesia. Kalau ubi di Indonesia itu kadang ubinya direbus aja sudah nikmat, empuk, manis, dan bikin hidup terasa lebih layak dijalani. Kalau di sini ya kadang agak keras kepala. Biasanya sweet potato di sini diolah juga ya gitu-gitu saja, di roasted, di steam, dibikin fried, udah selesai tamat. Padahal kalau orang Indonesia yang pegang, apa saja bisa diolah, yang gampang dibikin susah, yang sederhana dibikin heboh, kadang hasilnya masuk akal dan kadang juga di luar akal. Tapi itulah seni kuliner Nusantara. Nah, bagi pemirsa yang memang petani ubi, ahli ubi, atau mungkin punya gelar SH Sarjana Hasil Tani, silakan komen di bawah ya, kasih tahu kita semua kenapa ubi di sini teksturnya beda, apakah karena jenisnya, tanahnya, cuacanya, nasibnya, atau memang ubinya sedang banyak pikiran. Biar pemirsa semua tambah ilmu, karena di channel ini kita bukan cuma masak tapi juga belajar sambil mengemil. Lanjut lagi, hari ini kita mau bikin apa coba? Lihat ini, ubi ungu yang sudah cantik begini, sudah ungu natural dari lahir, malah mau saya kasih pemutih. Ini bukan skincare, ini tepung ketan putih. Saya pakai tepung ketan putih supaya nanti hasil kuenya itu menul-menul, kenyal, lentur, seksi di luar, lembut di dalam. Pokoknya karakter kuenya sangat menarik. Setelah semua tercampur rata, nah sekarang saatnya membulat-bulatkan masa depan. Lalu diisi dengan gula aren atau gula merah atau apapun namanya resminya, yang jelas ini gula asli Indonesia. Saya beli yang bagus, wangi banget, bukan kaleng-kalengan. Ini bukan sembarang gula yang ditambahin ini itu sampai identitasnya hilang. Ini gula yang masih punya harga diri. Dulu saya pernah kasih kue ini buat diicip-icip orang-orang internasional, dan banyak banget yang bertanya bagaimana cara masukin gulanya. Saya tuh kadang bingung mau jawabnya gimana, karena buat kita ini itu biasa, tradisional, sudah dari zaman nenek moyang. Tapi buat mereka ini kayak teknologi rahasia dari laboratorium. Mungkin karena pikiran mereka terlalu modern, jadi mereka mengira gula itu dimasukin pakai suntikan. Bayangin aja kue kecil begini disuntik gula, Masya Allah, yang ada bocor kemana-mana. Kadang saya suka heran, mereka beneran gak tahu atau saya yang terlalu tradisional? Daripada kita mikirin teori internasional yang makin jauh dari adonan, ini adonannya kita tutup rapat ya, rapat sekali serapat hubungan yang belum tentu pasti. Meskipun sudah ditutup baik-baik, kadang tetap ada yang bocor. Jadi nanti kalau ada yang bocor sedikit jangan di zoom ya. Nah, kalau kleponnya sudah mengapung, ini tandanya dia sudah matang dan siap naik level. Biar kue ini nggak terlihat terlalu seksi, kita balurin dengan kelapa parut biar lebih sopan, lebih anggun, lebih estetika, dan lebih beretika. Memang nenek moyang zaman dulu
itu kreatif banget. Mereka bukan cuma mikirin rasa, tapi juga mikirin penampilan. Dengan bahan-bahan seadanya, mereka bisa bikin makanan yang cantik, unik, sederhana, tapi ikonik. Itu level kreativitas yang susah disaingi. Di daerah saya, ini kue namanya klepon. Tapi tenang dulu pemirsa, karena saya tahu bagian ini termasuk krusial dan rawan keributan. Soalnya di beberapa daerah, nama kue ini bisa berbeda-beda. Ada yang bilang klepon, ada yang bilang onde-onde, ada juga yang punya nama lain. Dan biasanya hal beginian bisa lebih panas dari minyak goreng. Jadi kali ini kita santai saja ya, bebas mau nyebutin apa silakan. Yang penting jangan saling serang gara-gara bola ketan ini. Di dalamnya ada gula dan pas digigit langsung meledak di mulut. Ini serangan nostalgia. Hari ini kita buktikan jajanan tradisional yang bikin siapapun penasaran bagaimana reaksi orang-orang menikmatinya. Yeah, sure. She cooks for us every Yeah. One bite. Oh wow. Kalau kalian sudah sering nonton episode Icip-Icip Internasional di channel ini, pasti ngerasain satu hal, gemes. Bukan cuma gemes sama yang makan, tapi justru gemes sama yang ngerekam. Ya, siapa lagi kalau bukan pemilik channel ini sendiri. Kadang saya juga heran sama saya sendiri. Niatnya mau ambil video makanan, tapi hasilnya malah makanan kemana, orang kemana. Fokus juga ikut hilang arah. Ini kamera kayaknya punya hidup sendiri. Kadang dia fokus, kadang dia lagi mikirin masa depan. Jadi buat para pemirsa, nonton video ini tuh bukan cuma hiburan, tapi juga latihan kesabaran. Sambil nonton, sambil nebak. So, Thank you so much. okay, no, yeah, no worry. Have it just like on One go. Yeah, that's it. something explode. like this. No, because I'm not good at cooking, so I appreciate all of these. You enjoy cooking? Yes, I'm enjoy cooking. Do you wanna try the cake? I make this one. Nah, sekarang kita bahas karakter para iciper. Karena mereka ini bukan aktor, bukan settingan, dan yang pasti 100% spontan. Kadang mereka bahkan gak sadar kamera itu lagi nyala. Ada tipe pertama yang cuek, dikasih makan langsung makan, kamera gak peduli. Dunia boleh runtuh, yang penting kunyah dulu. Tipe kedua yang malu-malu tapi mau. Awalnya bilang no. 5 detik kemudian boleh sedikit, 10 detik kemudian nambah lagi. Tipe ketiga jaim. Awalnya so elegan, makan pelan, senyum tipis, begitu gula meledak di mulut, ekspresinya langsung keluar semua. Jaimnya hilang, kejujurannya muncul. Tipe keempat ganggu kamera, tanpa sadar menutupi kamera. Kameranya sudah diatur bagus, tiba-tiba ketutup badan, kita cuma bisa lihat punggung atau siku atau kadang bayangan kehidupan. Tipe kelima yang lebih ekstrim lagi, kameranya digeser, tiba-tiba angle berubah sendiri. Tipe keenam mau makan tapi minta di mute, dan ini yang paling bikin saya mikir. Ada yang mau makan tapi minta muka dan suara di mute. Jadi kelihatannya cuma tangan bergerak, makanan hilang, kayak adegan misteri. Saya lagi bikin konten atau lagi rekam kejadian paranormal? Ini sebenarnya saya lagi ngapain sih? Niatnya bikin video kuliner, hasilnya malah kayak dokumenter tentang perilaku manusia. Tapi ya itulah serunya. Di channel ini nggak ada settingan, nggak ada skrip ribet, nggak ada acting berlebihan. Semuanya apa adanya, seadanya, sespontan itu. Justru dari situ kita bisa lihat reaksi asli orang-orang, ekspresi jujur tanpa filter, dan momen-momen yang kadang lucu tapi selalu real. Jadi kalau kalian menonton dan kadang merasa gemes, bingung, atau sedikit kehilangan arah kamera, tenang, kalian tidak sendiri. Karena di channel ini bukan cuma yang makan yang diuji, yang nonton juga ikut diuji. Dan ingat, di dunia pericipan internasional, yang paling penting bukan angle kamera, tapi kejujuran rasa. No, with not with the chili. Yeah, I did this more. Okay. just one go. Yeah. Thank you very much. My pleasure. Okay. That's Call me when you bring Oh, food. good. What? Call me when you bring food. Here. Oh ya, ada satu lagi tipe yang belum kita kasih nama, yaitu tipe evakuasi. Tipe ini sangat unik, cukup berani, dan cukup aktif. Tipe 1 ini biasanya muncul setelah mereka benar-benar jatuh cinta dengan makanan tradisional Indonesia. She's telling me you need to down the stairs with the sun. Go and eat. Okay, I'm coming.
Call me when you bring food. Okay, I will. Hectic. Okay. What time are you gonna be here? Setelah semua klepon berhasil dievakuasi dengan damai dan tertib serta nyaris tanpa sisa, sekarang saatnya eksekusi ubi lagi. Selama masih ada ubi, maka kreativitas tidak boleh berhenti. Kali ini tim Iciper yang cukup unik, tim alergi kacang tapi pengen makan bubur kacang. Nah loh, sebenarnya mereka lagi penasaran, lapar, uji nyali, uji coba pembunuhan, sabotase, atau propaganda kuliner internasional. Karena konsepnya agak-agak menantang takdir. Demi perdamaian dunia perkulineran, saya jelaskan lagi, walaupun sebenarnya ini sudah sering saya jelaskan. Kacang hijau bukan kacang yang kacang itu, tapi dia itu masuk keluarga bean. Masalahnya tuh, dalam bahasa Indonesia, nut dibilang kacang, bean juga kacang. Semuanya serba kacang. Soya bean dibilang kacang kedelai, mung bean kacang hijau, kasu kacang mete, peanut kacang tanah. Nah itu juga kacang. Jadi intinya hidup ini penuh dengan kacang-kacangan. Penamaan seperti inilah yang kadang bikin orang bingung, panik, dan hampir batal makan. Berpotensi membahayakan karena beda kacang, beda nasi. Jadi hari ini kita masak kacang hijau, aman untuk alergi kacang. Mari kita lihat reaksi mereka makan bubur kacang dengan ubi. The vegetable. Sweet potato. Yeah, thank Yeah, really good. It's got lentils in. Oh, you look like you. I love growing lentils. Yeah. It's not lentil. No, it's mung bean. It's lovely. It's good. I think it's really good. Itu aja video hari ini tentang dunia perubi-ubian beserta karakter masing-masing. Semoga sehat dan bahagia selalu seperti klepon yang tidak bocor, dan semoga hidup kita dijauhkan dari cobaan, musibah, dan segala malapetaka seperti bubur overthinking, hancur dan bercampur tanpa arah. Kalian tim eksekusi atau tim evakuasi?